Hai para orang tua, kadang-kadang kita bisa mengatakan salah satu pekerjaan yang paling berat adalah menjadi orang tua. Karena kalau kerja di kantor, itu ada liburnya. Tapi yang namanya membesarkan anak, itu 24 jam, 7 hari seminggu, dan itu harus dilakukan terus-menerus sampai bertahun-tahun. Malah sampai anak kita udah menikah pun, kadang kita masih tetap harus jadi orang tua mereka, dan kadang harus mendidik dan mengurusi mereka. Nah, itulah sebabnya saya mau bicara soal kemarahan kita kepada anak kita. Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih kita memarahi anak kita? Well, zaman-zaman dulu, saya masih ingat ada satu pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan, spare the rod, spoil the kids. Artinya apa? Kamu simpan rotanmu, maka kamu merusak anakmu. Intinya adalah, kalau kita mau mendidik anak kita, mesti di rotan. Saya masih ingat zaman-zaman dulu saya, yang namanya dipukul dengan rotan itu adalah salah satu yang biasa. Nah sekarang, kalau memukul anak dengan rotan bisa dianggap melakukan kekerasan kepada anak. Dan kadang-kadang bisa dianggap kekerasan di rumah tangga. Itu bisa sampai berurusan dengan perkara kepolisian. Well, harus bedakan antara marah-marah dengan marah. Kalau kita bicara dari sudut pandang kecerdasan emosi, dikatakan bahwa justru dibutuhkan orang tua untuk bersikap tegas. Bersikap marah itu menegaskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi anak bisa belajar dari situasi itu. Cuman yang saya mau bicarakan pada kesempatan ini adalah sebisa mungkin hindari minimal ada 6 situasi yang harus diperhatikan oleh para orang tua pada waktu ketika Anda memarahi anak Anda. Karena kemarahan Anda yang disampaikan pada situasi yang salah justru menimbulkan masalah luka batin yang pada akhirnya bisa berdampak buruk secara psikologis buat anak kita. Yang pertama adalah situasi sebelum anak Anda mau tidur. Kalau kita bicara tentang gelombang otak, biasanya anak bergerak dari gelombang kesadaran, kita sebut dengan gelombang beta, menuju ke tidak sadar. Nah, ada masa di antara itu namanya gelombang alfa. Ini adalah gelombang yang biasa dipakai untuk memprogram otak. Jadi kebayang nggak sih? Dan dia program adalah kemarahan Anda. Belum lagi kalau kemarahan Anda berisi kata-kata yang penuh dengan kalimat-kalimat yang negatif. Wow, itu semua akan disimpan di otak anak Anda. Yang kedua adalah sebaliknya. Pada saat ketika anak mau bangun tidur, itu dia bergerak dari ketidaksadaran menuju kesadaran. Itu juga seringkali dalam gelombang alfa. Pada saat situasi seperti itu, alangkah baiknya kita tidak membuat dia memulai harinya dengan sesuatu yang negatif juga. Yang ketiga adalah pada saat ketika anak mau pergi ke sekolah. Bayangkan kalau itu dimulai dengan Anda memaki-maki, memarahi anak Anda secara luar biasa, apa yang terjadi? Perasaan seperti itu yang akan dia bawa ke sekolah. Nah, ini yang kadang-kadang membuat seharian dia bersekolah dengan bete. Next berikutnya adalah pada saat ketika anak Anda berada dalam situasi lingkungan orang ramai. Kadang-kadang kita menemukan orang tua yang justru di hadapan orang banyak memarahi dan memaki-maki anaknya. Kebayang nggak sih? Harusnya dia punya muka di antara orang lain. Apalagi di antara temannya dan dimaki-maki. Itu membuat harga diri anak Anda semakin turun. Berikutnya yang juga harus Anda perhatikan adalah pada saat ketika anak Anda mau makan. Makan adalah sesuatu yang harusnya menyenangkan. Makanan memberikan nutrisi. Dan itu mempengaruhi metabolisme. Kebayang nggak sih? Anak Anda makan sesuatu dan dimaki-maki dan dimarah-marahi. Satu, makanannya jadi nggak enak. Mood makan juga jadi rusak. Tapi di sisi lain, harusnya ini memberikan metabolisme yang bagus buat tubuh kita. Malah tidak memberikan metabolisme yang bagus buat nutrisi tubuh kita. Dan yang terakhir adalah pada saat ketika anak Anda mau bepergian jauh. Bayangkan dia mau bepergian jauh dan itu untuk waktu yang lama. Dan momen terakhir yang diingat oleh dia adalah ketika Anda memaki-maki dan marah-marah kepada dia. Ini akan menjadi sesuatu yang diingat terus-menerus dan tidak menyenangkan. So, buat para orang tua, boleh marah, tapi juga perhatikan jangan memaki-maki, jangan marah-marah dalam beberapa situasi ini. Kenapa? Kita mau memberikan hal yang positif kepada anak kita. Dan semoga anak kita berkembang dengan baik dengan apa yang kita sharingkan kepada mereka. Dari saya, Anthony Dio Martin, salam antusias.